Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Muhammad Khalil Gibran. Nah, jika kemarin kita membahas mengenai hukum segregasi, nah kali ini kita akan membahas mengenai genetika Mendelian, hukum pemilihan bebas. Nah, yang akan dibahas kali ini mengenai persilangan dihibrid. Mendel melakukan persilangan dihibrid, persilangan dua sifat beda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Nah, dua sifat yang dimaksud di sini yaitu bentuk biji dan juga warna biji. Nah, dari bentuk biji dan warna biji ini diperoleh dua karakter, yaitu karakter dari bentuk bijinya bulat dan keriput. Sedangkan dari warna biji ditemukan dua karakter, yaitu biji kuning dan juga biji hijau. Nah, persilangan dihibrid dilakukan terhadap P1 galur murni berbiji bulat berwarna kuning, Y besar, Y besar, R besar, R besar, dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau, Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Nah, gen dominan ini warna kuning dengan biji bulat disilangkan dengan gen yang resesif, yaitu galur murni berbiji kisut. Galur murni berbiji kisut berwarna hijau. Nah, hibrid F1 yang didapatkan adalah tanaman kacang berbiji bulat berwarna kuning. Mengapa demikian? Karena yang disilangkan tadi untuk induk pertamanya yaitu sifatnya dominan semua. Alhasil nanti ya, menghasilkan yang dominan pula, yaitu kacang biji bulat berwarna kuning dengan genotip Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Selanjutnya F1-nya nanti dibiarkan untuk menyerbuk sendiri atau kita sebut dengan cell cross, yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil kita silangkan dengan sesamanya, yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Nah, nantinya ini hibrid F2 akan menghasilkan 4 karakter. Nah, tadinya kan hanya 2 karakter. Nah, kali ini akan menghasilkan 4 karakter, yaitu tanaman biji bulat berwarna kuning, tanaman biji bulat berwarna hijau, dan tanaman biji kisut berwarna kuning, serta tanaman biji kisut berwarna hijau. Seperti eksperimen monohibrid, Mendel melakukan perhitungan terhadap masing-masing variasi dan didapatkan jumlah masing-masing variasi secara berturut-turut, yaitu 315 banding 108 banding 101 banding 32. Nah, di sini 301 ya, karena 14-nya itu tidak viabel. Jadi kita bagi masing-masing ini bagi 32. Nah, inilah yang disebut sebagai rasio, yaitu kita sederhanakan nanti hasilnya 9,4 banding 3,3 banding 3,1 banding 1. Nah, ini kita bulatkan saja menjadi 9 banding 3 banding 3 banding 1. Baik, berikut bagan mengenai persilangan, contoh persilangan hibrid. Nah, di sini terdapat dua prediksi dari Mendel, ya, percobaan Mendel, yaitu hipotesis dari dependent assortment dan hipotesis independent assortment. Untuk hipotesis secara tidak bebas, gametnya itu hanya dua, yaitu Y besar, R besar dengan Y kecil, R kecil. Sedangkan hipotesis dari independent assortment, yaitu alel dari satu gen dapat berpasangan dari gen yang lain. Nah, di sini terdapat Y besar dan Y kecil. Nah, jika kita silangkan dengan R besar, R kecil akan menghasilkan 4 gamet, yaitu Y besar, R besar, Y kecil, R kecil, dan juga Y kecil, R besar, dan Y kecil, R kecil. Nah, selanjutnya di sini disediakan bagan
contoh dari persilangan di hibrid. Nah, di sini terdapat parentalnya yaitu dominan dan disilangkan dengan resesif, dan nantinya akan menghasilkan filial satu. Maaf, di sini bukan B besar K kecil B besar K kecil ya. Sini B besar B kecil K besar K kecil. Nah, nanti parental 2 disilangkan dengan sesamanya. Nah, nantinya itu rasio genetik dari F2 itu nantinya akan menghasilkan 16 jenis. Nah, di sini sudah disediakan yang warna hijau ini bulat kuning. Sedangkan yang biru tua bulat hijau. Yang biru muda ini biji kisut berwarna kuning. Sedangkan yang abu-abu biji kisut berwarna hijau. Nah, yang untuk yang biji bulat kuning ini jumlahnya itu ada 9. Sedangkan untuk biji bulat berwarna hijau jumlahnya ada 3. Sedangkan biji kuning kisut itu jumlahnya juga 3. Sedangkan biji kisut hijau itu jumlahnya 1. Nah, bagaimana cara membaca fenotipnya? Gini, warna kuning bulat itu jumlahnya 9, maka ada 9 dari 16 warna kuning. Ada 9 dari 16 warna kuning bentuk bulat. Ada 3 dari 16 warna hijau bulat. Ada 3 dari 16 warna kuning kisut, dan ada 1 dari 16 warna hijau kisut. Nah, adapun trik agar mudah dalam mencari jumlah genotip dalam kotak persilangan ini, yaitu dengan rumus 2N. Nah, biasanya kita mencari satu-satu dalam kotak ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Ini masih mending dari masih di hibrid, belum tri-hibrid yang mungkin memakan waktu yang nantinya lama. Jadi kita menggunakan rumus 2N. Ini N-nya heterozigot. Jadi misal nih yang 2 B besar K besar K kecil. Nah, jumlah heterozigotnya itu 1, maka kita 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi untuk bulat kuning itu yang untuk B besar K besar K kecil itu jumlahnya 2. Sedangkan misal yang 4 B besar B kecil K besar K kecil, ini heterozigotnya berjumlah 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi benar bahwa B besar B kecil K besar K kecil itu jumlahnya ada 2, tidak ada 4. Pada hukum Mendel 2 atau juga dikenal sebagai hukum independent assortment atau hukum pengelompokan gen secara bebas, menyatakan bahwa bila 2 individu berbeda satu dengan yang lain dalam 2 pasang sifat atau lebih, maka akan diperolehkannya sifat yang sebesar itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Nah, yang ini salah satu contoh juga dari persilangan di hibrid yang nantinya F1 nya kita uji silangkan atau uji silangkan dengan yang resesif atau tes cross. Nah, di sini sudah terdapat genotip R besar R kecil Y besar Y kecil. Kita silangkan dengan R kecil Y kecil. Jadi biji bulat kuning kita silangkan dengan biji kisut berwarna hijau. Gametnya untuk yang bulat kuning itu R besar Y kecil Y besar Y kecil. Sedangkan untuk yang kisut hijau itu hanya 1, yaitu R besar Y kecil. Kita silangkan, nantinya rasionya itu masing-masing 1 atau masing-masing 25% dari 100%.
Nah, untuk penulisan dari genotip ini harus dimulai dengan yang dominan, tidak boleh dengan yang resesif. Misal R kecil, R besar, Y kecil, Y besar. Nah, itu sudah salah ya. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan dari genetika Mendelian, hukum pemilihan bebas. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.